Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek Surabaya, apa kabarnya? Podcast Aspirasi akhirnya datang lagi nih dengan tema bahasan yang sangat-sangat up to date. Apalagi kalau bukan pembangunan terowongan pejalan kaki. Sudah pada tahu belum pembangunan yang ada di antara terowongan Intermoda Joyoboyo menuju ke Kebun Binatang Surabaya. Nah, narasumber kali ini adalah Wakil Ketua Komisi C 2 periode adalah. Selamat siang, Bu Aning Rahmawati. Mbak Norma. Iya. Bu Aning ini sudah dari tahun kemarin, periode kemarin ini mengikuti rapat hearing mengenai pembangunan terowongan pejalan kaki ini. Terowongan pertama ya Bu ya ini Bu. Gimana sekarang prosesnya Bu? Alhamdulillah. Jadi memang terowongan atau tunnel TIJ ini sedikit tersendat sejak tahun 2020 gitu ya. Kita pengen untuk melakukan itu sudah lama. Kemudian 2023 kemarin sudah dianggarkan 24 miliar tapi tercoret karena tidak ada pengembang yang lolos begitu ya. Tidak ada kontraktor yang lolos. Akhirnya di akhir tahun dicoret. Kemudian di 2024 ini dianggarkan lagi naik dari 24 miliar menjadi 35,5 miliar. 5,5 miliar dengan pertimbangan banyaknya utilitas yang kalau konsep underground memang jauh lebih mahal daripada konsep layang atau di atas. Maka banyak sekali utilitas-utilitas baik itu drainase, kemudian juga selain PDAM gitu ya, kemudian utilitas lainnya yang juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga kemarin dari 24,5 miliar menjadi 35,5 miliar. Dan alhamdulillah dari rencana yang diselesaikan Oktober 2024, kemudian mundur November tanggal 15 2024, kemarin kita komunikasikan dengan Dinas Pengampu ya, Dinas Perhubungan. Kita berharap 2024 ini harus selesai, harus soft launching dan insya Allah sudah 90% lebih ya, tinggal finishing saja. Minggu depan dari Komisi C insya Allah akan melakukan sidak untuk melihat, memastikan bahwa tunnel TIJ ini selesai di tahun 2024, tidak molor karena anggarannya juga sudah kita masukkan di 2024 dan insya Allah sudah selesai. Sehingga tunnel TIJ ini segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Surabaya dan tunnel TIJ ini juga tidak memberikan dampak bagi masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian karena ini satu-satunya di Kota Surabaya dan terowongan pertama di Kota Surabaya, harapannya nanti bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa, bisa menjadi kabar gembira dan bisa mengungkit ekonomi di Kota Surabaya. Karena di dalam TIJ itu sendiri tidak hanya menghubungkan antara terminal dengan KPS gitu ya. Kalau terminal dengan KPS tentunya ada JPO yang jauh lebih murah daripada tunnel begitu. Makanya saya sampaikan terowongan ini nanti akan menjadi ikonik Kota Surabaya karena terowongan pertama di Kota Surabaya dan tentunya akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi warga Kota Surabaya. Launchingnya tentunya juga akan dinanti-nanti oleh warga Kota Surabaya. Sehingga kita betul-betul dorong, kita tekankan 2024 ini harus selesai. Iya, Ibu, kendalanya apa sih Bu? Ini untuk terowongan pertama ini. Ya, jadi memang kalau kita melihat yang pertama, karena pertama di Indonesia, di Surabaya gitu ya, pertama di Surabaya, maka proses untuk nanti pemeliharaannya itu juga harus dipikirkan betul. Karena ini di bawah tanah begitu ya, enggak main-main. Dan yang lewat itu juga nanti harus dites betul. Sampai berapa kekuatan terowongan ini sehingga tidak menimbulkan dampak. Dulu kalau kita mendengar terowongan itu kayak terowongan Mina gitu ya, kasus yang ada di terowongan Mina. Maka betul-betul kita pastikan bahwa terowongan TIJ ini, tunnel ini nanti nyaman, aman dan marketable gitu ya, eye catching begitu, dan masyarakat bisa menjadikan terowongan ini menjadi terowongan yang mempunyai daya ungkit.
Nah, kenapa kok sampai dengan hari ini belum selesai gitu? Padahal anggarannya juga sudah ready, kemudian kontraknya juga sudah disepakati bahwa akan selesai pada tanggal 15 November begitu. Kok ada adendum begitu ya? Karena memang kemarin sempat di awal-awal itu mungkin karena posisi di bawah tanah dan utilitasnya ini betul-betul kompleks ya, terutama utilitas terkait dengan PDAM yang memakan waktu agak lama. Terus kemudian juga mempersiapkan terkait dengan jaringan-jaringan kabel dari semua utilitas yang lainnya itu juga butuh waktu yang lama. Kemudian memutar drainase ya, memutar aliran drainase, membalik aliran drainase, kemudian mempersiapkan jaringan drainasenya itu juga tidak mudah gitu ya. Sehingga sempat beberapa kali kita komunikasi dengan dinas itu membutuhkan waktu yang agak lebih lama lagi dari yang sudah ditentukan. Terakhir hearing kemarin Ibu kan sempat ada keluhan dari warga. Beberapa ada yang tembok rumahnya retak, kemudian air sumur yang sering digunakan warga itu mengering, padahal sudah puluhan tahun dipakai gitu. Apakah sekarang sudah ada solusinya, Bu? Iya, jadi itu salah satu dampak yang mungkin membuat ini proses pengerjaannya juga agak lama ya. Kalau di warga itu kan banyak kemarin yang dikeluhkan, baik itu terkait dengan ada yang warga yang sudah merasakan gatal-gatal gatal-gatal menggunakan air sumur, dan mereka memang satu-satunya saat ini masih menggunakan air sumur, tidak bisa menggunakan air PDAM karena prosesnya agak panjang. Tentunya kita akan fasilitasi juga meskipun tidak bisa cepat begitu ya, karena status tanah mereka. Kemudian juga kondisi rumah dari pihak kontraktor, kemudian juga dari Dinas Perhubungan sudah menjamin, dan insya Allah tidak hanya berdiameter atau berjarak radius 7 meter begitu ya, 50 meter begitu, tidak, tapi ternyata yang di luar radius 50 meter juga di cover oleh dinas, asalkan memang bisa dibuktikan bahwa itu kerusakan karena proses pembangunan tunnel TIJ. Kemudian juga di samping tanah yang rumah yang retak-retak, kemudian sumur yang tidak keluar gitu ya, padahal mereka harus mengungsi ke musola gitu. Kemarin alhamdulillah semuanya tersolusikan dengan baik. Dari DLH juga langsung cek lapangan, langsung melakukan survei kelayakan. Jadi kelayakan baku mutu air yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan domestik di sana dipastikan tidak berdampak dan masih layak. Setelah pembangunan tunnel TIJ, langsung DLH turun dan sudah mendapatkan data, insya Allah akan segera selesai. Kemudian juga terkait dengan air sumur yang tidak keluar kemarin, begitu tiang pancangnya dicabut sudah mulai keluar ya, sudah mulai keluar, dan masyarakat juga sudah tidak ada lagi keluhan. Dari warga yang melapor juga sudah kita pastikan, dari Dewan juga ada yang sudah komunikasi langsung dengan masyarakat sekitar. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian terkait dengan retak-retak itu kan setelah pembangunan PIJ selesai, dan insya Allah nanti kita akan kawal dari Komisi. Tetap diperhatikan ya Bu ya? Iya betul. Selama juga proses terowongan itu dirawat, kemudian warga di sekitar situ radius 50 meter itu juga diperhatikan dampaknya ya Bu? Iya betul. Oke. Bu, sebelumnya ini Ibu di periode sebelumnya tetap jadi Wakil Ketua Komisi D. Betul. Apa sih Bu yang mendorong munculnya pembangunan terowongan? Jadi yang pertama memang mengatasi solusi kemacetan yang ada di area Wonokromo gitu ya. Kemudian yang kedua, semoga ini menjadi salah satu pengungkit antara Jembatan Sawunggaling dengan juga ikon Kota Surabaya, sekaligus juga objek wisata yang selama ini mungkin masyarakat masih belum se-viral Jalan Tunjungan. Kemudian juga UMKM. Di Terminal Intermodal Jayabaya itu ada banyak UMKM yang kalau Mbak Norma ke sana rasanya luar biasa. Saya sudah merasakan masakan-masakan yang ada di sana. Mulai dari lontong mie, kemudian tahu tek, itu makanannya luar biasa. Tapi gado-gado ya Bu ya. Tapi sepi. Nah, tapi sepi karena memang pengunjung yang tidak banyak, sekaligus pengunjung yang menuju ke KBS itu tidak
tidak memanfaatkan TIJ gitu. Jadi akhirnya daya ungkitnya kurang. Kemudian ada mall pelayanan publik mini di TIJ. Nah ini kan merupakan satu kesatuan yang nantinya insya Allah menjadi peluang untuk menggeliatkan ekonomi kota Surabaya. Sehingga dimunculkanlah konsep tunnel atau terowongan ini dalam rangka salah satunya tadi mengurai kemacetan, kemudian menjadi ikon kota Surabaya, sekaligus secara holistik itu juga menjadi satu kesatuan objek wisata yang nanti bisa dibundling begitu ya, dengan baik itu jembatan Sawunggaling, kemudian juga pengungkit UMKM yang ada di sekitaran, kemudian juga nanti akan ada outletnya kan, dari keluar dari terowongan itu nanti akan dibuat semenarik mungkin sehingga masyarakat bisa selfie di situ, gitu, Instagramable. Jadi diharapkan sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian PUPR didorong di seluruh wilayah Indonesia ini untuk membangun jalan di bawah tanah. Maka Surabaya ini menjadi ikon pertama gitu ya di Surabaya. Di luar negeri juga lagi digalakkan gencar untuk pembangunan terowongan jalan di terowongan ini, sehingga di samping mengurangi polusi, kemudian mengurai kemacetan, itu juga yang berikutnya menjadi objek wisata yang menarik tentunya di kota Surabaya. Dengan harapan ya orang-orang yang mau ke KBS ini parkirnya itu di TIJ ya Bu ya. Semua yang parkir itu harus di TIJ, lebih rapi. Terus kemudian yang jalan kaki dari parkiran ke KBS lebih rapi juga, lebih nyaman ya Bu ya di dalam terowongan itu. Bu boleh dikasih bocoran nggak Bu? Ini terowongan desainnya seperti apa Bu yang sudah dibahas di Komisi C? Ya, jadi memang kalau dari sisi desain ini menarik gitu ya, karena dengan lebar 4 meter dan tinggi juga hampir 4 meter gitu ya, panjangnya 150-170 meter, ini nanti bisa membuat masyarakat ini berada di sana dengan penuh kenyamanan gitu ya. Instagramable-nya juga dapat. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, masyarakat nanti kalau dikasih bocoran sekarang nanti tidak lagi menjadi kejutan gitu ya. Insya Allah jauh lebih bagus dari terowongan Minang gitu ya. Arah-arah Surabaya nih, jangan khawatir, kita bakalan ada bangunan ikonik yang baru ya Bu ya. Bisa buat foto-foto, diupload di Instagram, area Surabaya makin bangga. Nah tapi itu kita harus waspada juga ya Bu ya, itu turut menjaga. Terowongannya itu maksimal ada berapa orang yang bisa masuk di situ? Speknya, ya. Speknya. Nah, ini jangan sampai ada kemacetan di dalam gitu. ya, ini yang insya Allah nanti kita bisa pastikan melalui sideknya ke Komisi C ke mana? Ke TIJ ya, ke terowongan TIJ, tunnel TIJ, sehingga kita bisa pastikan keamanan dan kenyamanannya sekaligus menunggu tes dari ITS, karena begitu selesai nanti akan dites tingkat ininya, tingkat keamanannya sampai nanti terowongan ini bisa untuk berapa orang gitu ya. Itu nanti kita ada lab khusus dari ITS terkait dengan keamanan. Setelah selesai semuanya. Iya, betul. Nah, termasuk juga kendaraan lalu lintas yang ada di atasnya itu nanti juga harus melalui tes juga berdasarkan spek yang ada, dites sehingga betul-betul sampai dengan kapasitas terbesar yang dimungkinkan untuk lewat di atasnya itu bisa teratasi. Iya. Bu, di hearing-hearing sebelumnya ini pernah dibahas nggak Bu ya? Warga Surabaya ini kan kadang-kadang ya, kita kan punya jembatan layang banyak ya Bu ya. Tapi jarang dipakai. Nah, untuk terowongan ini bagaimana supaya benar-benar efektif? Ya. Jadi yang pertama tadi ya, konsep penguatan dari objek wisata. Ini tidak hanya tunnel nanti di jembatan Sawunggaling, jembatan Sawunggaling, kemudian juga dimarakkan tentunya ada konsep penguatan lintas sektor. Dulu yang di Jalan Tunjungan itu Komisi C juga yang membuat Jalan Tunjungan seperti ini. Jadi kita panggil seluruh dinas lintas sektor, baik itu dari Disbud Porapar, kemudian dari Dinas Koperasi, kemudian juga yang mendesain dari Cipta Karya DPR KPP, itu kita panggil
terkait juga dengan Disub untuk proses rekayasa lalu lintas. Alhamdulillah Jalan Tunjungan sekarang PAD-nya berlipat-lipat sampai menolak orang yang mau bikin tenan di situ. Sudah penuh dan PAD-nya juga berkali lipat. Nah, sama nanti untuk yang terowongan ini kita akan menindaklanjuti dengan memanggil lintas sektor, baik itu dari Dinas Perhubungan sebagai pengampu anggaran di tunnel, kemudian juga penguatan terkait dengan objek wisata itu dari Disbud Porapar serta dari Dinas Koperasi, sehingga nanti kita akan mewujudkan bagaimana yang namanya tunnel ini bisa menjadi satu objek wisata baru yang masyarakat penasaran untuk lewat ke terowongan. Jadi nggak sepi pengunjung gitu ya, betul. Bu, ya? Kita akan upayakan nanti seperti Kota Lama, seperti Jalan Tunjungan gitu ya. Ini terowongan ini apalagi satu-satunya di Kota Surabaya gitu ya. Sehingga diharapkan ini nanti menjadi objek wisata baru yang viral di Kota Surabaya. Nantikan ya akhir Desember ya, Bu ya? Iya, insya Allah. Semoga tidak sampai akhir Desember ya. Minggu depan kita sidak, informasinya sudah di atas 90% ya, sehingga tidak sampai akhir Desember, insya Allah kita akan soft launching dengan pemerintah kota. Semoga nanti dengan wali kota baru, ya Bu ya? Belum dilantik ya, belum dilantik. Dilantiknya tahun 2025 Februari. Iya. Pokoknya semoga lancar ya pembangunan terowongan ini. Dan untuk area Surabaya, imbauannya apa Bu? Nanti kalau misalnya sudah ada nih, sudah tersedia, sudah jadi ikon baru Surabaya, imbauannya dari Iya, seluruh warga kota Surabaya, anak muda maupun yang sudah senior, gitu, kita tidak bilang tua, yang sudah senior gitu ya, maka saya yang merasa terowongan TIJ ini akan menjadi salah satu ikonik kota Surabaya dan salah satu objek wisata yang tentunya banyak orang yang akan penasaran dengan konsep terowongan ini. Maka mari nanti pada saat soft launching, setelah soft launching bersama-sama kita mencoba untuk melewati terowongan dan jangan khawatir, insya Allah Instagramable sangat gitu ya, dan bisa menjadi salah satu alternatif bikin konten bagi anak muda maupun mama-mama hebat yang ada di seluruh kota Surabaya. Insya Allah dari DPRD Kota Surabaya dan pemerintah kota akan menguatkan tunnel TIJ ini menjadi objek wisata yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kota Surabaya. Mari kita jaga bersama ketika nanti tunnel TIJ ini sudah jadi. Semoga kita semua menjadi warga yang merasa memiliki, menjaga, dan mempromosikan objek wisata tunnel TIJ di kota Surabaya. Benar sekali, supaya Surabaya jadi kota yang rapi, kota yang aman, yang cantik ya Bu ya. Jadi nggak banyak kemacetan. Jadi yang di atas lalu lintas lancar, yang di bawah pejalan kaki juga lancar lalu lintasnya gitu ya Bu. Oke, sekian, terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Semoga semakin sehat. Amin. Mengawal pembangunan infrastruktur di kota Surabaya. Ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.